Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama beberapa materi dan juga penanya mengenai tentang penerapan pembelajaran materi gaya acting stilistik. Nah, di sini tidak ada dua pemateri. Yang pertama, silakan untuk perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Ikulila Seriwa Fitri. Saya sebagai pemateri 1. Dan saya Isya Intan Sonia sebagai pemateri 2. Dan saya Dila Ayu Adoksa sebagai penanya. Ya, di sini kita akan mungkin lebih ke sharing ya bagaimana pembelajaran tentang materi acting stilistik di SMP Negeri 40 Bandung ini. Nah, baik, untuk biasanya apa saja sih yang dilakukan oleh Ibu Lila di kelas sebelum memulai pembelajaran? Baik, untuk dalam pembelajaran materi acting stilistik ini biasanya kita sebagai guru itu sebelum memulai materinya biasanya kita membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya apa aja. Kayak di acting stilistik ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan bagaimana gaya acting stilistik. Lalu yang kedua, peserta didik juga mampu mengekspresikan dasar-dasar dari gaya acting stilistik itu gimana. Lalu peserta didik juga mampu mengekspresikannya melalui gerak dan dialog. Dan yang terakhir peserta didik mampu mengembangkan bentuk ekspresi mereka dalam gaya acting stilistik itu gimana, seperti marah, sedih, atau bahagia gitu. Oke, berarti disampaikan dulu tujuannya pembelajaran. Oke, setelah itu biasanya langsung masuk ke materi atau bagaimana? Nah, setelah kita sampaikan ke tujuan pembelajarannya, biasanya sih kita langsung masuk ke materinya apa. Nah, walaupun materinya tentang gaya acting stilistik dan tidak semua siswa menguasai gaya acting stilistik itu, makanya kita paparkan dulu tujuan mereka belajar itu apa, capaiannya yang harus dicapai. Nah, dalam materi ini gaya acting stilistik itu dapat diekspresikan melalui bentuk gerakan atau dialog, dan dialog itu biasanya diiringi dengan tarian juga, lalu ada simbol-simbol, lalu dipadukan dengan irama, mantra, ataupun nyanyian-nyanyian yang bersifat melodis maupun berirama. Nah, capaian akhirnya ini peserta didik itu mampu menampilkan gaya acting stilistik tersebut. Misalnya entah gaya marah atau sedih, dan itu peserta didik juga diharapkan mampu mempresentasikannya di depan kelas. Ya, ini berarti kita ngobrol tentang kelas berapa ya, Bu? Kelas 9K. Kelas 9K. Kalau untuk jumlah anaknya itu biasanya ada berapa di satu kelas? Kalau untuk jumlah anaknya kelas 9K itu sebanyak 30 orang. Sekitar 30 orang berarti ya. Bisa dilihat dari 30 orang ini mungkin kan keberagaman siswa itu banyak ya yang ditemukan. Mungkin bisa dari gaya belajarnya, mungkin bisa dari kompetensinya itu akan berbeda. Nah, biasanya menyiasatinya sebagai seorang guru itu bagaimana? Karena banyak sekali latar belakang yang berbeda, itu juga status sosialnya berbeda, kompetensi atau kemampuannya juga berbeda. Biasanya guru itu sebelum memulai materi memang guru memberikan pengetahuan dulu yang adil, secara dan merata kepada semua peserta didiknya, sehingga ketika mereka melanjutkan materi tersebut mereka sudah mempunyai pengetahuan awal dari materi sebelumnya. Nah, untuk keberagamannya sendiri, alhamdulillah pihak sekolah maupun guru juga memberikan mereka adil, baik dari sarana prasarana, terus proses pembelajarannya, tidak ada yang mengkotak-kotakkan siswanya. Jadi mereka alhamdulillah mendapatkan pembelajaran yang adil sehingga tidak ada kesenjangan maupun diskriminasi. Jadi tidak ada kesenjangan ya, diusahakan guru itu bisa memberikan treatment yang adil, dan mungkin nanti di hasil juga dilihat ya Bu ya. Karena kan kalau tidak salah itu sekarang di kelas itu ada yang namanya perbedaan kompetensi ya, siswa inklusi ya. Apakah pencapaiannya itu hasil akhirnya disamakan dengan siswa yang biasa-biasa saja atau ada penilaian khusus kalau untuk siswa yang seperti itu?
sih tentunya ada penilaian khusus, karena pasti capaian pembelajarannya pun juga berbeda tergantung dengan batas kemampuannya gimana. Oke, ya, ya mungkin itu yang untuk keberagamannya. Setelah tadi kita memberikan materi aja, apalagi yang biasanya diberikan oleh guru, tahapan-tahapannya apakah fokus di pembelajaran guru yang menjelaskan di depan atau ada tahap-tahapan berbeda untuk di kelas 9 ini yang kayak materi? Karena kita menyesuaikan dengan kompetensi para peserta didik, sebenarnya seorang guru harus dapat memilah-milah. Bagi contoh, partisipasi belajar peserta didik ketika dalam proses pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebagai contoh, di acting stylistic ini tuh ada 7 topik. Nah, anak itu bisa dikelompokkan menjadi 7 kelompok, entah itu isinya 5 hingga 6 orang. Yang pertama itu bisa kelompok 1 kita berikan materi mengenai potensi gerak tubuh. Lalu kelompok 2 ada mimik dan pose pada aktor. Kelompok 3 gerak dan dialog dalam teater. Kelompok 4 itu irama gerak dalam pertunjukan teater. Kelompok 5 potensi dasar dalam memainkan karakter. Kemudian ada kelompok 6 mengekspresikan karakter tokoh binatang. Dan yang terakhir ada kelompok 7 itu bergerak dalam ruang panggung. Nanti sistemnya setelah dibagi kelompok akan seperti apa? Anak-anak ini ketika sudah dibagi kelompok, mereka diarahkan untuk dapat berdiskusi sesuai dengan job desk-nya masing-masing, sesuai dengan materi yang mereka ambil itu mengenai apa. Untuk pembelajaran Bu, biasanya kan gaya belajar anak itu berbeda-beda ya. Fasilitas apa yang diberikan agar gaya belajar semua anak itu terfasilitasi gitu maksudnya? Mungkin kan ada yang sukanya visual nih Bu, atau adanya yang hanya audio visual aja, misalnya gimana cara gaya belajar yang diberikan itu? Gaya belajarnya sendiri itu lebih dominan menggunakan visual, karena mereka diarahkan untuk membuat bahan presentasi melalui kanvasai sesuai dengan apa yang diambil oleh mereka, topik-topik tertentu yang memang ada dalam acting stylistic. Setelah melakukan runutan ya dari awal kita menjelaskan tujuan, materi yang kita sampaikan, pembagian kelompok sampai ya penjelasan materi dan sebagainya, hasil belajarnya seperti apa yang didapatkan dari pembelajaran yang sudah diberikan di kelas? Hasil pembelajaran sendiri itu bisa dilihat dari penggunaan metode diskusi dan juga kuis-kuis yang diberikan pada peserta didik, atau dari peserta didik sendiri ketika tampil mereka memberikan kuis kepada teman-temannya apakah semuanya sudah memahami terkait topik-topik yang sudah dijelaskan berdasarkan materi yang diambil oleh kelompoknya masing-masing. Apakah semua siswa akhirnya senang dan tertarik akan pembelajarannya, dan hasilnya apakah mereka mengerti Bu, atau misalnya ternyata masih aja ada siswa yang kurang paham atau bagaimana? Karena di sini kan guru itu sebagai motivator dan fasilitator ya. Tentunya kita sebagai guru jika ada misalkan beberapa peserta didik yang masih kurang, sebagai motivator kita harus bisa mendorong mereka untuk bisa memahami lebih dalam, memahami kembali apa yang sudah dijelaskan oleh peserta didik yang lain ketika presentasi di kelas. Apakah tujuannya tercapai semuanya? Dan alhamdulillah di kelas 9K ini bisa dikatakan sudah tercapai. Baik, mungkin itu ya pembelajaran yang dilakukan di kelas 9 Kak. Sekarang setelah kita mendengarkan ya dari mulai menjelaskan tujuan awal sampai akhir pembelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu Dila? Oke, terima kasih kepada moderator. Sangat menarik sekali ya pembahasan hari ini Ya, tentang acting stylistic. Sebagai penanya, saya ada pertanyaan 5 yang akan saya ajukan. Yang pertama itu, bagaimana respon peserta didik dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik mampu menjelaskan topik yang dipresentasikan di depan kelas? Dan yang ketiga, apakah peserta didik menggunakan media lain selain PowerPoint? Karena kan otomatis kelas yang diajarkan itu tidak hanya kelas 9K ya. Dan yang keempat, bagaimana hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran kelompok? Nah, dan yang kelima, bagaimana peserta didik mengidentifikasi topik yang ada dalam gaya acting stylistic? Palingan itu pertanyaan dari saya, moderator. Oke, baik. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh satu orang atau dua orang?
Oh ya boleh. Silakan Untuk kayak yang pertama mungkin terkait respon ya. Respon peserta didik ini sendiri ketika pembelajaran berlangsung adanya antusias dan peserta didik pun terlihat aktif mengikuti proses pembelajaran. Bahkan mereka menunjukkan minat yang sangat tinggi ketika belajar itu karena untuk yang kedua kan apa yang digunakan, media apa yang digunakan. Nah, dari penggunaan media visual inilah mereka tertarik seperti apa ya, mereka melihat tampilan yang menurut mereka menarik, kemudian apa yang dijelaskan oleh teman-temannya itu terlihat apa ya, lebih cenderung sangat atraktif. karena tadi media pembelajarannya berupa presentasi dan kelompok, jadi pada hasil belajar peserta didik dalam berkelompok pun juga dapat dilihat bagaimana mereka berkolaborasi satu sama lain dan interaksi dan komunikasi mereka dalam kelompok, seperti misalnya mereka saling bekerja sama dalam menentukan bagaimana memaparkannya, atau mereka bekerja sama dalam menentukan membuat slide presentasi itu di mana. Nah, itu kan bisa dimunculkan dari ide-ide kelompok yang awalnya pasti dikeluarkan dari pendapat mereka masing-masing. Jadi di situ untuk hasil belajarnya bisa dikatakan mereka sudah cukup bagus karena mereka mampu berkolaborasi dengan teman-teman sekelompoknya. Lalu untuk bagaimana peserta didik mengidentifikasikan topik-topik yang ada dalam gaya ekstensi itu, bisa mereka identifikasi dengan tujuannya apa, lalu dasarnya gimana, lalu emosi-emosinya juga gimana, lalu fungsi dan gerak dalam acting stilistik itu apa, lalu macam-macam dalam topik acting stilistik itu apa aja, itu bisa mereka sampaikan sebagai bentuk mereka mengidentifikasi tentang materi gaya acting stilistik. Oke, mungkin saya akan menyimpulkan di akhir ya obrolan hari ini. Jadi jika dilihat atau didengarkan mungkin ya dari hasil pembahasan hari ini, jadi pembelajarannya itu lebih berpusat kepada peserta didik ya. Ya, di sini juga jika dilihat dalam pembelajaran materi acting stilistik ini di kelas jika ya berlangsung cukup aktif juga ya untuk anak-anaknya, di mana anak-anaknya juga menggunakan media teknologi, ada infocus, ada handphone yang mereka gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, di sini juga media tuh sangat membantu meningkatkan motivasi peserta didik ya dalam pembelajarannya. Selain itu juga guru selalu melakukan assessment formatif ya, baik di awal ataupun di akhir pembelajaran. Nah peserta didik juga diharapkan bisa memperoleh hasil yang mendalam tentang gaya acting stilistik. Nah, di mana di sini peserta didik juga dilatih untuk belajar menganalisis, mengidentifikasi elemen-elemennya yang ada pada gaya acting stilistik, sehingga jelas dan terstruktur pada penyampaian ide atau gagasan mereka. Nah, selain itu juga pembelajaran diskusi ini memicu mereka untuk bisa memunculkan ide-ide baru dan mendorong mereka untuk bereksperimen dengan gaya acting stilistik. Nah, mungkin obrolan hari ini ya bincang-bincang tentang penerapan materi belajar gaya acting stilistik kita cukupkan di sini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini memberikan manfaat yang luar biasa baik untuk kita ataupun untuk penonton yang ada ya yang menonton video ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.